Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Karena memang Allah nggak bisa dilihat oleh mata. Nggak ada orang pun pernah melihat Allah. Tetapi Yesus mewujudkannya. Itulah bukti bahwa Allah itu ada. Karena ia mewujudkannya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Karena ia adalah Sang Elohim itu sendiri. Ya, saya akan tunjukkan dari Targum ya. Nah, ini lihat ya. Anda lihat. From the beginning, with the wisdom, the memra of the Lord. Ya, lihat kata the memra of the Lord. Kan kalau kita lihat nanti from the memra of the Lord created and perfected. Ya, the memra of the Lord. Ya, kita lihat nanti, lihat. Ini adalah Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Ayatnya kan bunyi begitu aslinya. Oh, kita buka saja ya pelan-pelan ya. Supaya teman-teman semua bisa mengikutinya. Termasuk yang baru-baru. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat bahasa Inggrisnya. In the beginning God created the heaven and the earth. Ya. Kan singkat kan? Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita balik ya bahwa pada mulanya from the beginning with the wisdom the memra of the Lord. Apakah yang dimaksud the memra? Nah, apakah yang dimaksud dengan the memra? Kita akan melihat menurut catatan rabbinik the memra of the Lord ya adalah the son of the Lord. Ingat, ini kan ditulis dalam bahasa Aram. Sehingga kata the Lord di sini berasal dari kata Yehova. Jadi dari kata apa? Bene Yehova. Ya, anak tunggal. Karena selalu menggunakan kata tunggal di situ, ya, Bene Yehova. Jadi the memra disebut dengan Bene Yehova. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam Keluaran ya. Kita buka Keluaran. Nah, lihat ya. And it was manifest before the Lord that Moses has turned aside to see, and the memra of the Lord called him. Ada the memra of the Lord called him. Ya, dan the memra itu berkata, here I am. Sorry, si Musa menjawab kepada ini, ya, here I am. Lalu si the memra ini berkata, ya, I am the God of your father, God of Abraham, God of Ishak, God of Jacob. Ya, yuk kita buka dalam Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Yehova bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim tadi ya, the memra berseru dari tengah-tengah. Jadi tadi ini dari kata the memra tadi kan, the memra. Makanya Anda tadi bisa lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes menuliskan itu, ya, Yohanes 1 ayat 1 itu, karena dasar dari cerita ini tadi, the memra tadi. Karena ini kan dari Targum. Targum adalah sebuah Torah dengan tambahan keterangan-keterangan. Ya. Makanya, dan itu buku resmi ya, buku resmi. Pada mulanya adalah the memra. The memra itu bersama dengan Theos atau dengan Elohim. Dan the memra itu adalah Elohim. Tadi ya, the memra itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak sesuatu pun telah terjadi dari segala yang dijadikan. Gitu ya. Jadi itu asal usulnya dari kata the memra. Dari kata the memra. Dan tadi the memra, siapakah the memra? The memra adalah Bene Yehova. Atau anak tunggal. Anak tunggal dari Yehova.
Kalau dia menggunakan kata plural, anak-anak Allah, ya, maka itu lagi cerita siapa? Lagi cerita ayat 12 ini. Orang-orang yang diperanakan. Ya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, ini plural. Kalau tadi singular, anak Allah. Lo kan singular berarti satu, plural berarti banyak. Oh, bukan begitu. Di dalam pemahaman orang Yahudi, kalau bilang plural, anak-anak Allah, itu berarti cerita tentang ciptaannya. Ya, itu cerita tentang ciptaannya. Atau cerita tentang orang-orang Israel. Atau cerita tentang kita. Ya, ini salah satunya ini. Tetapi kalau anak tunggal Allah cuma satu, ya, maka kita akan melihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya mau cerita itu dulu ya. Jadi kita sudah tahu dasarnya kita mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Yehova sendiri. Nah, maka saudara, bagaimana kita bisa mengenal Yesus ini? Mengenali dia adalah Allah. Karena orang Yahudi tidak mengenalinya. Karena yang Yesus yang kita beritakan hari ini adalah Yesus yang Helenis. Bukan menggunakan itu tadi, tapi yang Trinitas. Karena Anda memperkenalkan Yesus itu Trinitas, maka orang Yahudi bingung. Karena orang Yahudi tidak mengenal one, two, three yang itu, tidak mengenal mono, duo, tri, atau apa namanya itu tadi, Unitarian, Binitarian, Trinitarian, Sabelian. Orang Yahudi nggak mengenal itu. Orang Yahudi akan mengenal kalau Anda bicara tentang the memra, orang Yahudi akan percaya itu the memra. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 18, ya, bagaimana pertama kali ya Abraham, bagaimana Allah menjumpai Abraham, Kejadian 18, ya. Kemudian dekat Imam, ya. Maka Ramban, seorang rabi Yahudi, Ramban atau Rabai Moses ben Nachmanides dengan Rambam yang M pakainya. Itu Rabai Moses Maimonides. Itu ya. Nachmanides, beliau berkata, ini adalah benar-benar terjadi yang disebut dengan antropomorfisme. Mengambil rupa manusia atau rupa manusia dari Yehova. Dan ini adalah menurut Peshatnya demikian, Peshat. Udah, yang tertulis memang begitu. Ya, oleh si orang Yahudi ini. Tetapi Rambam berkata, oh enggak, ini hanya metafora. Bagaimana bisa metafora? Itu sudah tertulis demikian, katanya Ramban. Gitu ya. Karena Talmud itu selalu berisi kontrari ya. Jadi orang Yahudi itu tidak pernah sampai satu kesimpulan, ya ini kesimpulannya ini. Enggak ada. Orang Yahudi itu membiarkan pertentangan itu terbuka begitu saja. Jadi Anda tidak bisa berkata bahwa orang Yahudi tidak percaya Allah tidak pernah menjadi rupa manusia. Allah menjadi rupa manusia itu sudah tertulis dengan jelas ya oleh si Ramban ini, Rabai Moses ben Nachmanides. Hidupnya sejamannya dan mereka berdua saingan ya, saingan ketenaran juga. Pokoknya punya murid-murid sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian ketika di dalam Keluaran 30 kejadian lagi, ya itulah antropomorfisme. Ketika Musa bertemu dengan Yehova Elohim. Bagaimana Musa bisa menulis Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim kalau dia tidak pernah melihatnya sendiri. Musa melihatnya sendiri.
Makanya ditulis manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus, Elohim, yang kita kenali dalam Yesus. Makanya tadi ada Yohanes 1, tulisannya muridnya Yesus, yaitu Yohanes. Ya, Yohanes. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 tadi ya. Nah, kita langsung ke 18 ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, the Memra, yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yaitu Yesus Kristus tadi, anak tunggal Allah tadi kan, Yohanes 3 ayat 16. Yesus berkata, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal supaya percaya kepadanya, maksudnya dia tidak binasa. Begitu ya. Nah, dan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Yesus itu menyatakannya. Makanya ada Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ya, ayat 30, memang nggak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi lihat ya, Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Tidak ada manusia manapun di dunia yang berkata aku dan Allah adalah satu. Manunggaling kawula Gusti, tapi nggak pernah bilang aku dan Allah itu satu, nggak ada. Muhammad pun tidak pernah, Nabi Konfusius pun nggak pernah, ya. Nabi-nabi lain pun tidak pernah, Buddha pun tidak pernah berkata aku dan Allah adalah satu, aku dan pencipta adalah satu, nggak pernah. Kita akan menjadi satu, misalnya begitu. Tapi aku dan Bapa adalah satu, nggak ada. Sekarang nih aku dan Bapa satu. Ini kan bentuknya kan presence, bukan nanti. Semua agama-agama di dunia, ya, nanti kita akan bersatu dengan pencipta. Nanti. Tapi Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Nah, itulah masalahnya. Dan orang-orang Yahudi lalu mengambil batu untuk melempari batu. Untuk melempari Yesus. Artinya apa? Itu adalah sebuah penistaan, hujat. Karena ia menyamakan dirinya, ya, lihat ya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu. Yesus mengidentikan dirinya dengan Allah, bahwa aku adalah Allah. Ya, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Banyak orang Yahudi marah. Ya itulah yang terjadi dan Yesus tahu apa yang dia ucapkan adalah artinya memang seperti itu. Ya, kemudian pelan-pelan ya, Yohanes 14 ayat 9. Yesus juga berkata, ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Lihat, mengenal aku. Mengapa kamu tidak mengenal aku? Ya, balik lagi Yohanes 1 ayat 18, ia adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Karena memang Allah nggak bisa dilihat oleh mata, nggak ada orang pun pernah melihat Allah. Tetapi Yesus mewujudkannya. Itulah bukti bahwa Allah itu ada, karena ia mewujudkannya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Karena ia adalah sang Elohim itu sendiri. Kalau orang bilang, aku melihat Allah, itu salah ya. Aku melihat Allah di surga. Enggak ada seorang pun melihat Allah, mati dia. Dia harus mati dulu baru bisa melihat Allah, intinya begitu kan. Karena kan Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi kamu harus mati dulu kalau mau melihat Allah. Entah nanti melihat Allah kemudian di sidang pengadilan terakhir, atau engkau melihat di dalam Firdaus. Tapi kalau orang didapat penglihatan, nggak ada seorang pun, ya, para nabi pun tidak seorang pun melihat Allah. Dia melihatnya Yesus. Ayatnya sudah jelas. Anak tunggal Allah itu, anak tunggal Bapa itulah yang menyatakan Allah itu kepada kita. Jadi bisa nggak melihat El yang adalah roh? Nggak bisa, Anda harus mati dulu. Penglihatan Pak nggak bisa juga. Nggak ada, tidak seorang pun melihat Allah. Tapi Yesus menyatakannya. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tadi menurut Rabai Nachmanides tadi, bahwa itulah antropomorfisme dari Allah, dari Yehova. Yesus. Nah, kemudian kita sekarang menyimpulkan bahwa Yesus adalah antropomorfisme dari Yehova.
Itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ada beberapa orang diberi kasih karunia untuk berjumpa muka dengan Yesus. Ya, kalau mimpi saya nggak bisa bilang ya, karena mimpi adalah alam bawah sadar. Makanya Yesusnya mirip yang di Gramedia. Rata-rata kalau Anda bermimpi ketemu Yesus, ya, kayak Menahem kan pernah ngaku-ngaku kan mimpi ketemu Yesus. Nah rata-rata seperti yang di Gramedia. Saya kan nanya ngetes kan sama dia, kamu ketemunya gimana? Itu yang seperti itu yang ada jenggotnya, kelihatan anggun, suci, mulia. Lah, itu ngimpi, cuma mimpi. Lah Paul Sang bagaimana Joseph Paul Sang Nabi ke-26? Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus muka dengan muka. Seperti apa Pak? Kenapa dulu nggak selfie? Bagaimana sempat mau selfie? Saya gemetaran. Apalagi mau selfie lagi. Bagus mau selfie, nggak mati aja udah bagus. Pikir mau selfie. Lagian kamera mana yang bisa mengambil? Anda motret matahari aja gagal terus kan? Nah, apalagi mau motretin Yesus yang terang benderang begitu rupa. Nggak akan kelihatan. Yesus yang terang benderang, yang cahayanya terang benderang. Tapi kita melihat, tapi itu terang benderang. Jadi Anda nggak bisa selfie. Ya, dan saya melihat. Dan Yesus itu yang dilihat oleh Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Yesus itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos yang terang benderang, tapi dia bisa lihat bentuknya ada, tapi dia terlalu mulia dan di dalam penglihatan itu, ya, maka saya nggak tawar-tawaran mau sembahyang berapa kali sehari, ya. Begitu saya bertemu, saya merasa saya ini orang yang berdosa sekali, najis sekali. Tapi kemudian dengan kasihnya ia mengampuni saya. Sama seperti ketemu Paulus kan? Ya kan? Dari orang yang berdosa, najis, kemudian dia, Saulus menjadi Paulus. Menjadi seorang rasul. Sama seperti Yohanes di Patmos. Dia berkata, ini aku ini, apa namanya, dia takut. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Nah, jangan takut. Oh, bukannya malah dicekik. Atau bukannya malah Anda kebingungan, tawar-tawaran, tidak karu-karuan. Ya, jadi ada satu pengalaman spiritual yang memang secara fisik kita mengalami perjumpaan. Tapi apakah harus selalu berjumpa? Oh tidak, tidak harus selalu berjumpa demikian. Karena pengalaman itu bisa dalam rupa kehidupan kita sehari-hari. Allah atau Tuhan Yesus akan datang kepada kita. The memra of the Lord. Kalau kita lihat para nabi yang melihat Yehova, ya, yang tertulis dengan jelas itu hanya Abraham dengan Musa. Kalau yang lain disebutkan malaikatnya ya. Tapi yang melihat secara langsung itu hanya Abraham dengan Musa. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka melihat di dalam rohnya mereka dibukakan mata rohnya itu. Ya, dan dia melihat pekerjaannya dan mereka melihat malaikat-malaikat yang diutusnya. Para rasul memang bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik. Namun setelah itu mereka banyak berhubungan dengan apa? Dengan Roh Kudusnya. Dari mana Roh Kudus itu? Dari firman Tuhan. Kan tadi di awal udah bilang, Dememra itu adalah Roh Kudus, tapi Dememra itu juga lagi cerita firman Tuhan. Dememra itu juga cerita tentang Yesus anak tunggal Bapa. Nah, itulah Dememra, perwujudan Allah. Dari mana? Dari Logos yang menjadi rema. Bagaimana Logos itu bisa menjadi rema? Anda harus hidup di dalam kasih. Diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Maka Anda bisa mengenal, nggak masuk dalam pengenalan. Kalau Anda tidak membaca logos, tapi Anda membaca buku rohani, itu bukan logos, itu tafsir. Itu memang memperkaya pemikiran kita, tetapi utamakan Anda membaca logos, makanya dibilangnya logos. Dan logos itu jadi rema dengan Anda hidup di dalam Tuhan. Ya, selalu di dalam kasih, di dalam diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan jagalah kekudusan.
nanti logos yang Anda baca itu jadi rema. Kalau Anda tidak melakukan itu, logos tidak pernah jadi rema. Dan rema itu tidak pernah jadi iman yang bisa memahami bahwa Allah itu ada. Barang siapa punya iman, ia percaya bahwa Allah itu ada dan ia memberi upah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ibrani 11. Karena Anda tidak pernah punya rema, Anda nggak pernah punya iman, dan Anda tidak pernah mengenal Allah. Simpel kan? Simpel banget. Bagaimana caranya Pak supaya kita bisa mengenal Allah? Hiduplah di dalam logos. Dan logos itu terus berbuah karena apa? Ada kasih. Nah, itulah Roh Kudus. Ya, logos yang menjadi rema itulah karya Roh Kudus, yaitu saat kita terus berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Saat itulah maka Allah akan menyatakan dirinya kepadamu di dalam rema itu. Rema firman Allah yang hidup. Dan kalau kita tidak melakukannya, maka jangan-jangan Anda sedang bertemu dengan ilusi dari Tuhan yang diajarkan oleh para pendeta. Anda sedang berilusi tentang agama. Anda berilusi dengan Tuhan, Anda dengan pegang minyak urapan rasanya sudah ketemu Tuhan, kalau sudah sandal lawas, rasanya sudah ketemu Tuhan. Saya tidak menolak bahasa roh, yang saya tolak adalah ilusi yang diciptakan, apalagi kalau pendetanya bilang, ikuti saya, ikuti saya. Nah, inilah tandanya kalau Anda penuh Roh Kudus dan dia berbahasa roh, salah. Bukan, tandanya berbahasa roh ya buah roh tadi. Dari buahnya kan kamu akan tahu kan, Yesus selalu berkata dari buahnya. Kalau kamu tidak berbuah, wah hati-hati. Jangan ngeklaim penuh Roh Kudus. Ya, dari buahnya orang akan tahu kamu itu penuh Roh Kudus atau tidak. Ya, nggak usah bersandal lawas. Ya kan? Pura-baraba, jangan. Dari buahnya. Pak, nggak berbuah-buah, Pak. Iya, karena kamu logosmu tidak pernah jadi rema. Mengapa logos itu jadi rema? Karena kamu tidak berdiakonia, tidak bermarturia. Kamu tidak mengampuni, mengasihi, memberkati. Apalagi mau melepaskan pengampunan kepada bangsa Indonesia. Kamu aja nggak bisa ngampuni orang tuamu kok. Kamu aja nggak bisa mengampuni tetanggamu. Kamu aja nggak. Apalagi mau ngampuni orang lain, kamu ngampuni diri sendiri aja nggak sanggup kok. Kamu terpuruk di dalam kepahitan, kamu terpuruk di dalam kegagalanmu kok. Kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, mengampuni dirimu sendiri. Karena kamu tidak menerima pendamaian dari Tuhan. Karena kamu tidak ambil pendamaian itu. Nah, itulah masalahnya ya. Nah, banyak ya hamba-hamba Tuhan yang top-top itu, tapi belum lahir baru dan dia tidak mengenal Tuhannya. Kelihatannya hamba Tuhan itu top. Hati-hati. Hati-hati. Saya sendiri pun mengalami, saya berpikir saya sudah mengenal Tuhan, ternyata enggak. Pengenalan itu akan diuji terus setiap hari. Sampai akhirnya kita mengenal Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenal hatinya. Mau doa saja kita ngerti loh, doa itu nanti ya suatu ketika sampai satu titik kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kamu tahu hati Tuhan, berdoa pun sebelum berdoa kita sudah tahu Tuhan jawabnya iya apa enggak. Anggap ya. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 kata apapun yang diinginkan, apapun yang kamu kehendaki akan dikabulkan. Wah, Tuhan sampai kasih otoritas itu loh. Makanya itu harus ada, dimulai dari logos. Bacalah logos dengan tepat, pesyat itu ya. Pesyatnya itu harus tepat, nggak boleh meleset, nggak boleh dikarang-karang. Yang nggak ada jangan dikarang-karang, jangan ngawur. Yang ada ditulis demikian, tertulis demikian. Kalau Anda meleset dari pesyat itu, remanya juga nanti nggak benar. Akhirnya Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan katanya begini, kok katanya begitu, ternyata nggak kejadian. Siapa bilang aku berkata begitu? Loh ini, mana nggak ada, Anda cari. Berkali-kali orang konseling sama saya. Katanya Tuhan berkata begini-begini. Mana ada. Dia nih perempuan, ada seorang wanita gitu ya. Dia ada masalah. Katanya Tuhan begini, katanya Tuhan, siapa bilang? Nggak ada Tuhan bilang begini, bilang begitu, seperti kamu ngomong. Ayatnya itu nggak ada. Ya tapi kan Tuhan harusnya begini kan Pak Pendeta ini sudah khotbah pasti dia sudah memikirkan. Ya itu kan kata Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa salah. Jangan melampaui yang tertulis.
Jangan melampaui yang tertulis. Makanya Pak Pendeta bisa salah. Kenapa banyak pendeta juga jadi mualaf? Pendeta gadungan ya. Kalau pendeta yang beneran itu cuma Yudi Mulyana sama satu lagi pendeta GBI Bekasi. Yudi Mulyana sudah dibaptis, jadi tinggal satu GBI Bekasi. Yang tepat adalah mengapa banyak aktivis gereja jadi mualaf. Dia sudah membaca firman Tuhan, ya karena firman Tuhannya dikarang-karang. Firman Tuhannya dikarang-karang, nggak persis begitu, dia pikir bunyinya begitu. Sejak kapan firman Tuhan itu bunyinya seperti itu? Ya kan? Nah, banyak orang-orang Kristen, tadi juga saya ada sedikit koreksi ya, Pak Aldo tadi. Saya ikut Yesus itu nggak mudah kok. Siapa bilang nggak mudah? Ikut Yesus itu mudah. Sangkal diri, pikul salib itu ikut Yesus. Mengapa tidak mudah? Ya karena kita nggak mau. Kalau kita mau mah gampang. Masalahnya kan nggak mau kan. Ketika diomongin sedikit kupingnya panas. Ya kan? Ketika ngeliat orang seneng dikit kita hatinya susah. Ngeliat orang susah kita seneng. Karena kita nggak mau. Ya. Ketika sudah didamaikan pokoknya kalau dia harus keluar, dia atau saya yang keluar. Kenapa? Karena itu tadi kita nggak mau sangkal diri. Kita tidak mencari solusi bersama supaya sama-sama bisa jalan. Kita mencari memuaskan, pokoknya saya kudu menang, kamu kalah. Inginnya itu menang dan kalah hidupnya. Karena apa? Karena kamu nggak berdamai dengan dirimu sendiri. Sehingga hidupmu penuh dengan menang dan kalah. Kepenginnya menang kalah, menang kalah, menang kalah. Karena kamu nggak berdamai, hingga kamu merasa, kali ini kudu menang. Masa aku kalah? Kalau maksudnya kalah menang itu dalam perseteruan ya, bukan menang kalah dalam masalah hidup ya kita harus menang, tapi dalam perseteruan saya kudu menang. Saya kudu menang ya repot. Kalau kamu merasa kudu ingin menang. Padahal Yesus bilang barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antaramu, dia harus menjadi pelayan dulu. Masalahnya kan nggak sanggup menjadi pelayan. Kenapa nggak sanggup? Karena hidupmu tidak ada pendamaian. Karena kita tidak didamaikan dulu. Kalau kita berdamai maka kita ya udah nggak apa-apa dia menang. Nggak apa-apa. Ya orang kemarin ngomongin saya, Pak Paul itu kok ini harus diberesin nih Pak Paul, fitnah ini kan nggak benar nih Pak Paul, harus klarifikasi. Ya biarin saja, nggak apa-apa. Ya kan kita dirugikan, ya nggak apa-apa. Paling hilang sebentar, nanti berapa bulan, nanti balik lagi. Kan begitu kan, viewer kita kan selalu begitu kan. Teng, nanti tinggal 1.000, nanti tinggal 400. Tung, nanti bisa 8.000. Nanti kapan lagi digituin lagi, diboikot lagi. Selalu isu, karena orang itu memang suka mendengar apa yang buruk-buruk. Ya kan? Nah, susah melihat orang seneng, seneng kalau ngelihat orang susah. Itu yang terjadi ya. Nah, makanya saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan sempurna? Ya dari Logos. Karena ia adalah the memra itu, ia adalah sang memra, the memra itu. Dan the memra itu, biarkan the memra itu menjadi hidup di dalam hidup kita. Melalui apa? Diakonia dan marturia. Makanya orang-orang yang berdiakonia dengan rajin, tapi sambil menjaga kekudusan, udah mentang-mentang duitnya banyak, dia ngasih-ngasih sambil apa? Sambil nidurin, kan kurang ajar. Kan ada kan itu om-om yang suka bagi-bagi duit kan, penuh kasih sayang. Tapi sambil nidurin, kasih sayang juga kan. Nah itu nggak begitu. Ada nih penuh kasih sayang, saya nolongin orang-orang miskin ini. Habis dikasih duit ditidurin, kan kurang ajar. Kayak siapa ya? Ya pikir sendiri. Habis dikasih duit, habis ditolong ditidurin. Nah, ya jangan gitu juga ya. Makanya akhirnya orang-orang ini nggak mengenal ini karena pamrih. Orang-orang ini akhirnya walaupun dia berdiakonia dia nggak karena pamrih. Wah, firman Tuhan berkata, Yesus bilang apa? Orang itu sudah menerima upahnya, orang udah dapat pamrihnya, dia udah bayar, dia udah nidurin juga kan. Oh banyak itu ya, capek-capean. Ini om itu baik, baik karena ngasih dia handphone. Udah gitu ditidurin. Bodoh kamu. Itu ya. Nah, itu yang terjadi. Kedua, bagaimana
tadi ya, melalui logos, bagaimana logos itu menjadi rema, yaitu dengan kita selalu berdiakonia dan bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa yakin bahwa ia Allah yang benar? Ya tetap hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Kalau Anda berkata Allah yang benar, lalu Allah itu nyuruh Anda membunuh atau membenci orang, atau lebih penting keadilan daripada kasih. Keadilan itu milik Allah, kasih itu kita yang jalanin. Dan keadilan itu akan menjadi milik kita. Tapi kita mulai dengan kasih dulu. Keadilan tanpa kasih, Anda akan jadi kejam. Kasih itu yang utama. Kasih yang paling penting. Semua didasari kasih. Makanya saya selalu bilang sama para diaken-diaken ini, utamakan mengasihi. Nanti tuduhan-tuduhanmu itu hilang. Cari solusi. Artinya bukan tuduhan tapi solusi. Oke, memang ada kesalahan, oke langsung solusi. Jangan udah kesalahan dituduh, oke harus ada yang kambing hitam, harus ada yang di penjara kalau perlu. Jangan, itu berarti Anda nggak punya kasih. Mengapa Anda bisa berpikir begitu? Karena Anda belum berdamai. Sehingga Anda ngejar-ngejarnya, pokoknya kudu dipecat, atau kudu singkirkan. Pemikirannya mungkin kudu nyingkirkan orang. Puas dia kalau menang. Itu ya, balik lagi. Dari mana kita bisa tahu? Makanya ada orang tanya, Pak, nanti kalau saya sesat bagaimana? Yang lulus kelas evangelis kan, oke, Anda sudah lulus, Anda sudah bisa belajar sendiri firman Tuhan. Pak, kalau sesat gimana? Kalau Anda didasari ingin menghakimi pendeta, Anda akan sesat. Kalau didasari dengan kesombongan Anda ingin lebih tahu dari orang lain, Anda akan sesat. Kalau didasari Anda ingin belajar Alkitab karena Anda ingin memiliki lebih, punya kasih yang lebih-lebih lagi, tidak akan pernah sesat. Saya jamin Anda tidak akan sesat. Nggak bisa. Kesesatan itu dimulai karena Anda meninggalkan kasih itu. Satu, logos. Setia dengan logos, lalu melakukan diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang di track yang benar. Ketika kasih Anda makin melimpah. Ketika pengampunan Anda makin melimpah. Ketika kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan dirimu makin bertambah, Anda sedang di track yang benar. Itu kan buah roh. Jadi Anda jangan berpikir Roh Kudus itu satu sosok yang nyamber Anda kayak orang kesambet, matanya melalak, lalu blik, 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 begitu ya. Kulili, 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 sandal awas, basah, 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 basah. Bisa begitu? Enggak, bukan nyambet begitu. Jangan berpikir begitu ya. Terus pendetanya ngomong, wah pendetanya tambah ngomporin. Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Kuntul, 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 kuntul busuk, kuntul busukus, kuntul busukus. Anda ngikutin, goblok bener. Mau ngikutin juga, jangan. Ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, melimpah, tiba-tiba kasih itu meluap, tiba-tiba Anda ingin sekali semua agar semua orang itu diselamatkan. Bukan dijadikan Kristen ya. Salah. Tidak ada perintah untuk menjadikan Anda Kristen. Bahkan para rasul aja nggak ada yang ngaku dirinya Kristen. Para rasul saja tidak ada yang mengaku dirinya Kristen. Nggak ada. Mereka bilang pengikut jalan Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah hodos. Nah, buahnya, Yesus bilang dari buahnya. Paulus juga dengan hikmat Tuhan berkata dari buahnya. Kamu tahu orang ini penuh Roh Kudus apa enggak? Bukan dari yang tadi, yang dia ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, enggak jelas. Hati-hati ya. Jadi itu. Makanya orang-orang yang berbahasa roni yang katanya glosolali atau apalah namanya lah, atau gulali apa namanya itu sering sesat, sering jadi bidat. Akhirnya bukan menunjukkan kasihnya itu apa? Dia ngomong sama, "Woi, Roh Kudus berkata, kamu harus ceraikan suamimu." Wah, habis 3 bulan cerai, dia kawin sendiri sama orang itu, kan kurang ajar. Ya itu tadi, kuraba-raba lama-lama basah. Karena begitu. Loh, saya ngajarin yang benar ya. Anda boleh nggak suka, saya dikritik sama banyak pendeta gereja-gereja kan, gereja Indonesia di sini kan banyak kan karismatik kan, yang di Eropa. Ya saya nggak diundang nggak apa-apa, pokoknya saya ngajarin kebenaran.
bukan saya sombong-sombongan, bukan. Supaya saya jangan melayani untuk makan. Saya nggak mau. Sudah cukup Tuhan ajari saya, udah kenyang saya diajari tentang masalah ini, ya, masalah kredibilitas dan masalah integritas dalam firman Tuhan. Sudah kenyang, saya nggak mau ngulangin lagi, ya, saya nggak mau ngulangin lagi. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar ada tulisannya di Alkitab semua, ya, nggak ada yang karangan saya. Tapi saya lagi ajarkan supaya Anda jangan sampai kebablasan, wow, sampai ngos-ngosan, wah rasanya sudah penuh Roh Kudus. Yang penting buahnya. Mungkin Anda memang penuh Roh Kudus, sehingga matanya belalak, nanti bisa mulutnya bisa ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Yang penting setelah itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, ada kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, kesetiaan enggak. Setelah itu ada enggak buah rohnya, begitu enggak? Anda mati langsung. Nah, hidup kita jujur, harus jujur. Kalau enggak begitu kita tahu kita enggak ada itu, kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ada apa nih Tuhan? Ada apa Tuhan? Aku enggak mau hidup dalam ilusi. Begitu Anda dalam hidup ilusi, semuanya kan ilusi semua, dan jangan-jangan Anda nanti enggak selamat juga. Jangan-jangan Anda enggak selamat juga. Hati-hati. Ya, jangan-jangan enggak selamat juga loh. Karena Anda ketemu dengan Tuhan ilusi, Roh Kudus yang ilusi. Buahnya enggak ada. Saya berdoa supaya Anda memahami perkara ini ya, sehingga Anda menuai. Makanya penuh hidupmu itu harus penuh dengan kasih. Minta. Kasih itu kita minta. Kasih dari surga, penuhi tempat ini. Memenuhi di hatiku. Kasih dari Bapa surga, minta kasih itu melimpah. Kalau kamu tidak penuh dengan kasih, cilaka. Hati-hati ya. Karena Allah adalah kasih. Makanya orang-orang kalau pengen tahu seperti Allah, Allah itu gimana? Allah itu adalah kasih. Dan tidak perlu dibela-bela, karena kasih itu yang akan membela kita. Kasih itu tidak akan pernah berbohong. Bahasa kasih itu adalah bahasa internasional, yang seluruh dunia itu tahu, yang surga itu tahu, neraka pun tahu. Bahasa kasih itu. Ya, bahasa kasih itu tahu. Ya, makanya ayo mulai penuhi hidupmu dengan kebenaran. Lihat, mengenal Allah adalah dengan baca logos yang tertulis, tepat yang tertulis. Makanya kalau pengen tahu cara bacanya, ikuti kelas evangelis. Ya, daftar hagios.eu@gmail.com. Tadi ya ikuti kelas evangelis, apologetik, apostolik. Nanti kita tanggal 16 ada kelas Ibrani, tapi khusus bagi yang sudah ikut evangelis. Kedua, Anda hidup di dalam kasih, nanti Anda nggak sesat. Ya, nggak akan sesat. Orang yang penuh dengan kasih, dia baca yang tertulis, plek yang tertulis, Anda tidak akan sesat. Nah, makanya cara membacanya, karena perjanjian lama cara bacanya beda dengan perjanjian baru ya, karena sudah ada aturannya, Yesus sendiri yang ngajarin. Nah, itu ayatnya ada tertulis tuh, makanya bacanya lengkap, harus lengkap, nggak boleh sepotong-potong, karena ayat ini menerangkan ini, ayat ini menerangkan ini. Anda lihat setiap doa fajar, saya lihat di perjanjian lama, saya terangkan dalam perjanjian barunya. Setiap doa fajar ya, Anda ikutin semua doa fajar saya. Viralkan dong, gila lu cuman klik viralkan. Nanti saya mau bikin ya, masuk ke Hagios. Nanti kita lagi rapi-rapikan, anak saya lagi bikin rapi-rapikan supaya cuman khotbah-khotbah aja itu yang keluar ya, supaya pengajaran-pengajaran itu yang keluar. Tuhan Yesus memberkati. Rema dari Tuhan Yesus membuatmu mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, ya. Supaya Anda jangan disesatkan lagi dengan Yesus-Yesus yang lain, Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke.